Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Mulesada. Saya di sini akan menjelaskan apa itu estimasi. Menurut KPPI, estimasi adalah penilaian, perkiraan, atau pendapat. Penggunaan kata estimasi biasanya terkait suatu hal yang masih dalam prediksi, sehingga bisa benar ataupun salah. Estimasi adalah memperkirakan nilai parameter atau suatu populasi, memakai nilai statistik pada sampel. Misalnya, menghitung nilai rata-rata, standar deviasi, dan proporsi. Jadi, estimasi sendiri adalah menilai atau memperkirakan suatu nilai menggunakan analisis perhitungan. Sedangkan estimasi biaya adalah perhitungan kebutuhan biaya yang dipakai untuk menyelesaikan kegiatan sesuai persyaratan atau kontrak. Terus ada istilah dengan estimasi penjualan. Estimasi penjualan sendiri adalah suatu estimasi atau prediksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai penjualan dengan target dan perencanaan yang dimiliki oleh perusahaan melalui tim sales ataupun tim marketing. Selanjutnya, jenis-jenis dan contoh penyusunan estimasi. Jenis-jenisnya sendiri, yang pertama estimasi biaya, yang kedua estimasi jasa, dan yang ketiga estimasi barang dalam penjualan, dan terakhir estimasi dalam pengiriman produk. Estimasi biaya sendiri adalah ketika melakukan suatu proyek bangunan, maka akan digunakan dana dalam jumlah tertentu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi. Estimasi yang digunakan dalam penyusunan kerja konstruksi adalah estimasi barang, jumlah dana yang hendak digunakan, dan kapan waktu penyelesaian proyek dicapai. Kedua, estimasi jasa. Selain sesuatu yang dapat terlihat secara fisik, penggunaan estimasi juga ada dalam proses penggunaan jasa. Untuk satu hal ini, estimasi menjadi perkiraan berapa upah yang akan diterima pekerja berdasarkan hasil yang nyata, dana yang akan digunakan, serta aspek kerja yang akan dihasilkan. Tiga, estimasi barang dalam penjualan. Penjelasan estimasi adalah perbandingan atau perkiraan juga bisa didapatkan dalam bidang penjualan. Di bidang ini, penggunaan estimasi dimaksudkan sebagai perbandingan barang yang masuk dan keluar, sehingga biaya produksi yang ada dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Terakhir, estimasi dalam pengiriman produk. Kita juga bisa menemukan estimasi dalam model jasa pengiriman produk atau barang. Dalam estimasi yang satu ini, kita bisa memperkirakan kapan barang akan sampai dan berapa dana yang dihabiskan untuk satu kali pengiriman. Selanjutnya, ada dua jenis estimasi, yaitu estimasi titik dan estimasi interval. Estimasi titik. Estimasi titik ini merupakan nilai tunggal dari statistik sampel tertentu yang digunakan untuk mengestimasi nilai parameter populasi. Ada tiga kriteria ketetapan estimasi titik. Yang pertama, tidak bias. Apabila nilai statistik atau estimator sama dengan atau sangat mendekati nilai parameter. Efisiensi, apabila penggunaan memiliki varian yang kecil. Dan yang ketiga, konsistensi. Jika suatu ukuran sampel besar, maka penduga mendekati parameter sampel besar akan cenderung menghasilkan dugaan titik yang baik. Perhitungan estimasi titik sama dengan penghitungan analisis deskriptif, penghitungan mean, variansi, dan proporsi. Yang kedua, estimasi interval. Estimasi interval lebih dikenal dengan interval conv. Ini merupakan pengembangan dari estimasi titik, di mana nilai tafsiran parameternya tidak terfokus pada satu titik nilai, tapi didasarkan pada range tertentu, sehingga estimasinya memiliki nilai tertinggi max dan nilai terendah min. Nilai yang sering muncul di ini nilai yang didasarkan probabilitas tertentu, misalnya data yang dipilih 50%, 95% ataupun 99%. Tujuan dari estimasi yaitu
estimasi bisa menjadi tolok ukur dan gambaran umum dana atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa estimasi adalah metode untuk memperkirakan sesuatu agar dapat mendapat gambaran umum. Fungsinya dalam buku besar estimasi biaya konstruksi dijelaskan, yaitu memberikan jadwal pekerjaan keputusan yang baik dapat menentukan waktu proyek dan besaran biaya, menentukan proyek mana yang akan dikerjakan, mampu mengembangkan kebutuhan arus kas, dapat menentukan seberapa baik kemajuan suatu proyek, menetapkan deadline proyek, dan menyusunkan anggaran. Beberapa manfaatnya terakhir, unsur yang membantu dan mendukung dalam menciptakan keputusan yang baik, membantu menyusunkan jadwal pekerjaan yang lebih jelas, teratur, dan terukur, membantu menentukan beberapa lama proyek dapat dikerjakan dan berapa perkiraan besarnya biaya, menentukan apakah proyek layak dikerjakan, membantu mengukur kemajuan proyek yang sedang dilakukan, dan membantu menentukan anggaran time budget dan menetapkan basis proyek. Cara menentukan estimasi biaya. Yang pertama, menentukan objek biaya yang akan diestimasi. Maksudnya, meskipun terlihat sangat mendasar, menentukan biaya tertentu yang akan diestimasi harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Misalnya, apabila tujuannya adalah untuk mengestimasi biaya dalam rangka memperbaiki penetapan harga produk, objek biaya yang akan relevan adalah produk yang diproduksi di pabrik. Yang kedua, menentukan penggerak biaya. Maksudnya, yaitu mengidentifikasikan penggerak biaya merupakan salah satu langkah terpenting dalam mengembangkan estimasi biaya. Salah satu contohnya yaitu pembelian bahan bakar untuk sebuah truk angkutan yang besar. Ketiga, mengumpulkan data yang konsisten dan akurat. Apabila penggerak biaya telah ditentukan, langkah selanjutnya mengumpulkan data mengenai objek dan penggerak oleh angkutan manajemen. Yang keempat, membuat grafik data. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasikan pola yang tidak umum seperti adanya pergeseran atau non-linear dalam data, sehingga harus diberi perhatian khusus dalam mengembangkan estimasi. Dan yang kelima, menilai keakuratan estimasi biaya. Maksudnya yaitu mempertimbangkan potensi kesalahan dan estimasi yang telah dibuat. Ini meliputi perkembangan tentang kelengkapan dan ketetapan dari penggerak biaya, konsistensi dan keakuratan data, kajian atas grafik data, dan ketetapan metode estimasi yang dipilih. Pendapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.